Jadi tetap penyerangan harus terus berlanjut. Maksudnya ini tujuan Trump ini untuk mengganti rezim. Begitu dia angkat bendera putih, langsung si Reza Pahlavi masuk. Reza Pahlavi bilang saya nggak mau jadi presiden. Saya cuma mau menjadi penengah, mengatur masyarakat supaya ada fair election. Kalian pilih sendiri siapa itu. Setelah itu tugas saya selesai. Saya nggak mau jadi raja lagi, biarpun saya anak raja, saya nggak mau jadi presiden. Si Reza Pahlavi juga bilang, saya cuma ingin menenangkan rakyat saya ingin menenangkan mereka, saya ingin fair election. Itu aja yang kita tunggu. Yang dibilang tadi pakai generalisasi, air dididihkan, atau kita bilang logam, umpamanya besi adalah logam, didikan dalam berapa derajat mencair, aluminium, kemudian dia bilang pluton, apa semua kuningan lain sebagainya. Artinya disimpulkan semua logam yang dipanaskan akan mencair. Nah itu yang dibilang dengan kebenaran objektif. Itu apa lama ya pendidikan kita, metode penelitian lama untuk menguji sesuatu pakai hipotesa seperti itu, ilmu pengetahuan gampang di itu. Kemudian tadi bicara Kopernikus hingga dikutuk oleh gereja karena waktu itu dia katakan bumi ini bulat, matahari ini bukan yang mengelilingi bumi, bumi yang mengelilingi matahari. Akhirnya itu dianggap sebagai sebagian bidat. Nah, pengentaran pemikiran begitulah yang perlu supaya kita tahu ya bagaimana orang berbicara tentang free thinker gitu. Karena saya bilang tadi, otoritas agama mereka tidak peduli. Yang dibutuhkan adalah otoritas ilmu pengetahuan. Tetapi apakah begitu? Apakah begitu? Ternyata orang-orang seperti si penemu manusia dari monyet itu namanya. Artinya dia sadar bahwa ada yang menggerakkan dunia ini. Tapi gini Pak, Tuhan, gitu. Pak Teddy, jangan salah. Saya juga mengkritik ini loh. Ada yang tidak setuju dengan teori-teori atau formula yang ada di dalam sains dan teknologi itu, ada yang saya kritik juga. Yang menurut saya ini nggak benar nih kayaknya gitu loh. Nah, evidence-nya juga, faktanya yang diberikan juga gimana saya bisa memverifikasi ya, itu soal verifikasi juga masalah tuh. Seperti itu. Apa Pak? Seperti apa contoh? Kalau ada skeptis, ragu gitu. Ya, soal evolusi. Ya. Teori evolusi juga itu saya meragukan apakah benar itu yang dikatakan oleh Darwin bahwa itu kan bukan itu Pak. Itu kan hipotesa. Bukan mengerti hipotesa. Teori. Iya, teori tidak benar. Namanya teori. Sama dengan kita berargumentasi, beropini. Itu opini. Tidak ada opini, bukti. Betul. Ya, benar. Tapi kan udah masuk ini kurikulum sekolah, Pak. Coba kalau lihat di Amerika, masuk kan? Iya, cuma mau menguji. Kan itu kan dianggap sebagai ilmu pengetahuan, masuk bagian dari ilmu pengetahuan. Yang menurut saya itu bisa jadi pseudoscience jadinya nanti. Jadi pseudoscience nanti, gitu loh. Karena nggak berdasarkan fakta dan realitas yang sebenarnya. Ya, itu istilah PSEUDO, pseudo. Itu namanya. Pseudo. Iya, benar. Saya benar pseudoscience. Tapi nggak usah masuk ke situ nanti Pak Paul lagi. Masalah perang. Cuma internet saja. Perang. Besok semua mau menguji apa yuk benar-benar. Ternyata ya saya masih ragu ya yang dibilang you free thinker gitu. Ragu di mana ragunya Pak? Ragu di mana? Iya tadi saya bilang itu cara pikir gitu yang ternyata waktu dipancing. Masih ragu Pak? Iya, kalau kan free thinker itu saya bilang dia tidak akan mengarah bicara doktrin, dogma, ya kan. Sedangkan perang itu yang terjadi adalah dogma gitu. Ya kalau dogma doktrinnya dikasih dengan ada fakta dan ininya mungkin saya terima mungkin. Iya, faktanya begitu kan. Akhirnya saya terima mungkin loh. Bisa saya terima loh. Iya, yang menyebabkan kan perang itu di situ. Oleh sebab selalu saya ke Pak Paul Sangit walaupun dia marah.
Walaupun dia bilang ulang-ulang nggak apa-apa. Karena yang men-trigger perang ini dari agamanya ini. Oh iya, saya setuju. Iya, iya. Omongannya Ya, Pak Teddy saya setuju. Ya, itu Masa yang dari bikin dia. masalah Sehingga tuh apa doktrin Islam itu. doktrinnya Iya, Islam itu. iya betul. Betul Itu. setuju. Saya setuju. Iya. Itu yang kita harus ada yang dukung setuju terus. kan saya juga. Saya kemarin baca buku ya, saya bilang terus, kenapa saya ulang-ulang si Hirsi Ali, si Ayan Hirsi Ali, Anda baca itu. Penjelasannya kejahatan Islam itu sangat luar biasa. Ya, baru soal, tapi dia pendekatannya teologis loh. Ya, bagaimana ajaran-ajaran Islam itu yang merasuk di kepala orang sehingga saya tergiring dengan cara berpikir dia yang Islam garis keras, yang telah sadar bahwa agama ini adalah salah satu agama jahat di dunia. Tapi dia orang Muslim, bukan orang Kristen. Muslim yang berubah menjadi seorang Kristen. Begitu juga anak nonton ya, supaya kita banyak literasi. Nonton si Muhammad Hasan seperti Mossad Hasan Hirsi Ali ya, kalau salah ya. Ya, Ayan Hirsi Ali ya. Kemudian nonton si anak pendiri Hamas yang Mossad Hasan apa dia? Saya lupa lagi namanya panjang. Ya, itu bagus juga. Ada juga. Mereka itu berdasarkan bukan itu ya, free thinker, percaya kepada Tuhan yang mereka percaya, tetapi Tuhan yang mereka percaya itu menggiri dalam konteks kejahatan itu. Nah, itu yang saya mau bilang menyebabkan perang. Karena itu saya bilang tadi itu adalah Pak, kalau general sudah menjadi holistik bagi mereka, pandangan umum daripada Islam ini. Baru saya simpulkan setiap kali ada perang itu di-trigger karena ajaran agamanya itu. Baru saya coba mengkorek punya cara berpikir istilah free thinker gitu. Mengerti maksud saya? Mau menggiring ke situ. Apakah Anda masuk ke situ atau ya? Kalau saya nggak berdasarkan lihat dari doktrin atau dogmanya ya. Saya lihat dari kelakuannya udah nggak beres gitu loh. Oh ya, behaviornya ya. Udah merusak gitu loh. Ya kan kita tahu sendiri kayak apa di Indonesia ya kan. Itu biang keroknya ya itu aja gitu loh. Nggak selesai gitu. Jadi negara dibikin ribut aja sama masalahnya, ditarik lagi ke agama lagi ya kan, ke Islam lagi. Itu maksud anggaran pendidikan agama kan besar sekali tuh untuk Islam benar. Kan. Iya, untuk Islam. Luar biasa kan. Saya senang ya hadir di sini baru itu buat solusinya. Apa gitu loh. Ya, bikin solusi. Inilah yang merusak sistem negara kita. Enggak, kalau menurut saya mau tanya saya pesimis Mas. Misalnya gitu, saya pesimis karena saya mempelajari ini Pak, human condition Pak gitu. Masalahnya begitu Pak. Saya tahu human condition seperti apa. Bapak tahu tulisannya ini Mokhtar Lubis Pak. Saya tama gua mau tanya. Ya. Enggak Pak, saya tama gua mau tanya. Kamu tahu apa yang kamu tahu, Indonesia ini ada harapan nggak? Kalau saya lihat bagi saya nggak ada harapan. Bagi saya nggak ada harapan. Udah 7 presiden semuanya Islam, ya kan? Ya, udah merdeka 80 tahun. Tapi negara ini jalan di tempat. Kalau menurut you ada nggak ada harapan. Nggak ada. Nggak ada kalau bagi saya. Nggak ada. Ya udah. Saya bilang sama Teddy, kalau kita ini ngomong sama tembok, nggak mungkin tembus. Karena saya tahu juga human condition. Bapak tahu itu Pak Teddy mesti tahu ya. Itu ada pengarang buku judul bukunya Manusia Indonesia. Pengarangnya Mokhtar Lubis, tahu nggak Pak? Oh ya, udah dengar Pak Mokhtar Lubis. Sampai itu ada ciri-cirinya tuh, Manusia Indonesia ada 7 atau 8 saya lupa. Itu nggak tahu. Salah satunya tahu Pak apa? Kasusnya munafik Pak. Munafik, benar. Mokhtar Lubis kita ini di Indonesia Pak. Kita dari kecil nih diajarkan untuk munafik Pak, belajar munafik. Dari kecil saya diajarkan untuk jadi munafik. Gitu. Kalau di luar pernah dimuat di YouTube sini loh, di tempatnya Pak Bosan. Satu lagi, kalau kita di luar negeri, kita bisa tahu itu orang Indonesia apa enggak. Gimana? Pakai sandal jepit. Kemana-mana pakai sandal jepit. Udah. Oh iya. Itu udah karakter Indonesia. Udah. Enak kan, santai Pak pakai sandal jepit tuh, bener nggak? Sandal jepit yang swallow, bukan yang mahal, yang swallow. Iya, kan kalau mau hilang ya hilang nggak apa-apa gitu kan? Ya, kebiasaan di masjid. Biarpun di luar snowing, salju, dia nggak peduli sandal jepit ya. Snowing juga pakai sandal jepit.
Tapi nyetirnya Mercedes. Kacau. Ya, ya, ya. Aduh. Ya, saya senang ya Fritinger. You baca masuk di Paul Sanksi karena you salah satu yang artinya jadi moderasi lah, bukan apa. Saya senang kalau Enggak, saya begitu. sudah lama loh, Pak. Pak, Oh, saya Pak. nggak pernah itu. Saya senang Saya ada yang zamannya itu loh. memoder. Kalau Pak Paul tahu, saya zamannya masih ada susu kuda. Nah, si susu kuda. Kan ada dulu ada namanya susu kuda. Malah zaman sebelumnya ada ini loh, siapa sih? Henry Verliso atau si itu belum sebelumnya itu saya udah ada dulu sudah ikut sudah masuk saya. Oh, oke. Lama sekali, saya lama sekali, udah lama sekali sejak awalnya Paul Chang lah. Sebelum dia dikejar-kejar itu kan, ya, cerita kejar-kejar itu saya sudah ikut sama sudah masuk sini, Pak. Saya Sudah senang masuk, ya sudah masuk lama. di tempat ini di Pak Paul ada yang membantah. Ya, saya paling senang kalau ada yang membantah pandangan Kasih Pak kita Usang, Pak Andi. Saya senang kasih gitu. kita ini Kalau perspektif yang lain lah. iya begitu. Kalau cuman aduh, kan bagaimana? Ya, tapi saya nggak berani kita frontal, mitigasi? Pak. Saya nggak berani frontal, Pak. Dimarahin sama Pak Paul nanti. Enggak Paul nggak marah. Ya, penting jangan seperti penggiringan ya orang bilang tadi kamu udah diskusi Enggak. menggiring Jadi ke jok aja, hal-hal. Pak Jo. Kan saya udah ikutin masuk ke Zoom-nya Paul Chang udah lama, Pak. Oh, sebelum sorry. COVID itu saya sudah iya. ikut gitu loh. Cuma Tapi Bapak nggak tahu gitu nama saya. Sebagai free thinker, ada kebencian nggak? Kemarahan kepada kelompok-kelompok yang konteks apa ya? Saya mau bilang ada ketidaksukaan atau istilah apa ya? Kepada siapa? Yang kepada orang-orang yang suka menggenosida orang, membunuh orang, membantai orang, macam-macam. Menggunakan dalil-dalil provokasi, ya, menggunakan apa aja, ya, dalil-dalil tertentu, mau menggiring manusia supaya manusia satu membunuh manusia yang lain. Kalau Anda seorang free thinker, bagaimana pandangan ada kemarahan Anda atau tidak? Saya nggak setuju. Saya jelas nggak setuju, Pak. Cuma tidak setuju aja begitu. Tapi nggak saya bawa ke perasaan karena nanti merusak gitu loh. Perasaan nggak bawa ke perasaan. Jadi suasana itu moodnya jadi rusak gitu loh. Nggak mau saya bawa-bawa sampai dibawa ke dalam hati merusak nantinya. Jadi nanti pikirannya saya juga ikut rusak gitu kan. Karena kalau orang udah panas hatinya kan pikirannya nggak jalan lagi, Pak, kadang. Termasuk saya akuin. Makanya saya juga berusaha mengelola suasana hati itu perlu saya kelola juga gitu loh. Gimana cara mengelolanya itu kadang gagal, kadang berhasil gitu, Pak. Paham ya? Pertama, kamu pasti dalam negeri apa luar negeri? Ngeri, Pak. Ini duduk, Pak. Loh, maksud saya, kalau kamu di luar negeri, kamu pandangannya 180 derajat berubah. Kita yang dari luar ini bisa lihat ke dalam, tapi orang yang di dalam itu nggak bisa lihat keluar. Itu yang saya tahu. Pandangan kita yang di dalam itu beda sekali sama kita pandangan yang dari luar. Satu, karena dipengaruhi dengan opini dari news yang dari luar ya. Kalau Indonesia kan tapi saya nggak lihat news, saya orang di dalam, Pak. Nih contohnya. Tapi kan saya nggak lihat nggak lihat cuma hanya semata-mata yang news di dalam kan. Nggak lihat TV. Saya nonton YouTube. TVO on mah itu parah, Pak. TVO on. Kacau lah. Pembodohan massal itu. Aduh. Ya itu parah. Yang bikin pizza itu ngamuk-ngamuk, aduh, gue bilang gila. Tapi paling nggak untung kan dimasukin Bukoni atau apa tadi yang saya bilang Freedom Institute tuh siapa Marangeng itu Rizal Marangeng gitu kan, masih ada orang-orang kayak gitu loh. Yang kasihan itu siapa namanya itu? Nggak terlalu. Apa namanya? Yang ibu yang bela Israel sama tadi namanya? Monik itu. Monik ya kan. Sama tadi satu lagi Paul Chang, Paul kan bilang yang tadi satu lagi kasih satu lagi yang katanya lumayan nih orang katanya. Itu siapa? Janda. Bukan yang tadi awal ini kan dia kasih ada pengamat sosial politik yang ini. Oh, Pak Malarangeng. Komentar ya, itu. Malarangeng.
Ya. Bukan sebelum itu kan Oh, ada tuh mana? satu lagi. Katanya orang ini lumayan juga nih katanya, kata Pak Paul kan begitu. Ya kan? Oh iya, saya Ya. cuma dia. Itu baru Ya, tahu saya. you punya cara pikir saya tahu. Yang filosofinya, filsafatnya yang tidak berubah. Itu orang berpikir yang di dunia ini tidak ada yang berubah. Yang berubah itu, yang tidak berubah itu. Itu Parmenides. Seperti you punya cara, orang punya cara free thinking. Saya dapat pengertian bahwa you ini orang fenomena. Orang keberadaan. Kalau berada begini, ya begitulah. Maksudnya apa? You nggak mau bawa, Fenomenologi gitu, ya, fenomenologi. fenomena. You punya, udah tahu. You nggak Enggak, pusing tapi gitu. Jadi tapi itu Pak, saya juga memahami, wah ini orang punya paham begitu. Itu yang dikatakan Bapak filosofi itu kan. paham nggak kalau saya bilang saya nggak punya posisi, kalau yang saya memang Iya benar-benar tadi nggak itu tahu dia gitu. bilang sama Saya nggak dengan punya klaim Parmenides. gitu, saya nggak punya Ya, klaim. sama dengan Parmenides punya pandangan. Di dunia ini tidak ada yang berubah. Yang berubah itu yang tidak berubah itu sendiri. Nah, sehingga dia berpikir begitu. Ngapain nggak saya bisa berpikir? Terry. Ah, Jadi gua itu kasih contoh filosofi. soal ini. itu sih. Itu free thinking berpikir. Jadi Ya. gua kasih contoh soalnya. Bapak gua itu ya, bapak gua itu dari Cina ya, zamannya Mao Zedong. Otaknya itu udah kacau, udah udah brainwash sama Brainwash. Iya. sama buku merah ya. Iya. Ya. Tapi begitu dicolek di kepalanya ditowel sama Yesus, dia berubah 180%. Ya. Jadi jangan bilang nggak mungkin berubah, pasti satu hari berubah. Ya. Tergantung kapan kita dijiwit sama yang di atas tuh, sama. Ya kan? Nunggu waktunya aja. Nunggu waktunya. Itu kan hak prerogatifnya Tuhan. Kapan dicoleknya. Tapi jangan sampai kita nggak dicolek sampai kita mati. Wah, itu yang repot. Pak Paul dengar itu. Benar. Oke, sudah 1:30 ya. Oke, thank you ya. Sudah 1:30 Pinggir pagi. besok Luar kita biasa. masuk. Thank you. Besok Thank you, ya, Pak jangan lupa. Teddy, Iya. Pak Andi, Iya. Pak Ya, Paul. Thank you. luar biasa. Thank you. Sering-sering SK, masuk lah. thank you SK. Mana Pak SK mau kasih penutup, Pak SK? SK tutup. Masih di sini? Ya. Jangan udah pergi. Iya. Ngorok kali. Ya dari Pak Andi kasih penutup. Pandu ya Pak Kasih Andi. penutup. Pak Isata mah sering-sering masuk lah. Ya. Jadi kita ada Pak Andi kasih penutup, Pak Andi kasih penutup. Benar. Kalau penutup saya lah, balik lagi ke perang ini udah muka-muka cepat selesai, ya kan? Harga minyak naik segala macam. Tapi kapan selesai itu kita tunggu, soalnya dia masih bersikeras, mereka nggak mau. Ini sengaja tak rasa presidennya sama menteri luar negerinya sengaja dibikin hidup. Jadi mereka masih bisa keluar-keluar. Tapi kalau satu hari mereka habis, soalnya pemerintah ya quote and quote pemerintah formalnya masih belum mau angkat bendera putih. Jadi tetap penyerangan harus terus berlanjut. Maksudnya ini tujuan Trump ini untuk mengganti rezim. Begitu dia angkat bendera putih, langsung si Reza Pahlavi masuk. Reza Pahlavi bilang saya nggak mau jadi presiden. Saya cuma mau menjadi penengah, mengatur masyarakat supaya ada fair election. Kalian pilih sendiri siapa itu. Setelah itu tugas saya selesai. Saya nggak mau jadi raja lagi, biarpun saya anak raja, saya nggak mau jadi presiden. Si Reza Pahlavi juga bilang, saya cuma ingin menenangkan rakyat saya ingin menenangkan mereka, saya ingin fair election. Itu aja yang kita tunggu. Sampai sekarang, kapan ini bendera putih naik, kita nggak tahu. Tapi menurut saya, sampai orang-orang ini mati semua, soalnya orang-orang kadrunnya agama Islam ini, dia gengsinya terlalu tinggi. Nggak mungkin dia mau menyerah. Itu aja deh, Pak Paul. Lanjut yang lain. Oke, God bless. Ini Ya, Satria Piningit ini mau ngomong atau bagaimana? Piningit ini. Satria Piningit. Pak Dede, Pak Paul Dede. Oke dah, kita tutup ya. Tutup, Terima kasih semuanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati buat semuanya, luar biasa.